jos dan nasi kucing itu identik dengan Jogja. Di mana ada itu mesti banyak daya orang yang cari itu juga. Hanya sekarang orang kopi jos yang asli atau mungkin ini menjadi tradisi, menjadi semacam khas Jogja dan lain sebagainya, kopi jos dan lain sebagainya. Wah Pak, tempat ngopi ini seperti di kampung saya. Saya kalau pagi-pagi nyari ayah saya, di rumah udah nggak ada, dibilang sama ibu, kamu kalau nyari ayah kalau nggak di masjid atau di surau, kamu cari di pasar. Nah di pasar itulah saya lihat ayah saya nongkrong, kakinya naik kayak ayam ngopi. Itu satu cerita sekilas, tapi menggambarkan bahwa ritual minum kopi sudah sangat kuat sekali. Kalau Anda bicara misalnya masalah sesuatu yang penting gitu ya, dengan teman baru atau dengan masalah usaha atau bisnis atau apa, Anda akan bicara, yuk kita bicarain proposalnya sambil ngopi di mana. Nggak mungkin Anda mengatakan, yuk kita bicarain proposal ini sambil ngebakso di mana. Nggak mungkin. Banyak hal berawal dari secangkir kopi. Dari bisnis misalnya tadi saya cerita, datang bicarakan bla 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 bla, akhirnya deal, jadilah usaha. Kalau hubungan remaja cowok cewek, dulunya ngopi, PDKT akhirnya jadian, dan itu sudah banyak. Kopi itu akhirnya jadi kayak pengikat persaudaraan kalau di Indonesia itu. Kayak tadi tuh di Bengkulu itu mereka pagi tuh ngopi, ketemu tetangga suruh mampir ngopi. Ke daerah Bajawa Flores juga sama kayak gitu. Nah kalau di bahkan pun sampai quote pahlawan quote-nya pahlawan Indonesia, Teuku Umar itu, besok kita ngopi di Malabar atau wafat sebagai syuhada. Itu tuh sebenarnya kan kita tutup saudaraan, kita ngopi bareng. Intinya kan kayak gitu. Sama. Jadi tuh kayak kopi itu sebagai simbol persaudaraan. Simbol persaudaraan. Aku seneng kopi. Ada dulur. Nah, kayak gitu. Dari segi historinya di Islam sendiri kan memang dari Arab, makanya ada Arabica tadi itu. Lalu kalau dari segi sejarahnya, kopi itu nggak bisa langsung kopi itu nggak langsung bubuk, tapi dari biji-biji kopi direbus, lalu ada inovasi gimana kalau disangrai lalu ditumbuk. Nah ternyata rasanya lebih nikmat, dan itu digunakan oleh ahli sufi, mereka yang fokus buat ibadah semacam malam, mereka gunakan untuk mendompleng semangatnya untuk ngaji gitulah, mendaras gitu. Ya warung kopi kan di Jogja banyak banget tuh. Warung kopi yang ada yang manual brew, ada yang pakai batch espresso, kan ada beda-beda gitu loh. Dan tiap warung kopi memang dia punya konsep masing-masing gitu. Ada yang dia batch espresso, ada yang pakai susu, ada yang enggak itu. Nah budaya-budaya itu kan dia kan punya budaya masing-masing tuh. Nah kita bikin budaya sendiri ya, kita pakai manual brew aja, jadi nggak pakai seng. Ketika kita mendesain kita kopi tanpa gula ya kita sebisa mungkin mendapatkan rasa yang beda banget gitu loh, murni. Jadi ya terus akhirnya nyari ke petaninya, karena udah flop kopi ini bukan lagi setelah udah jadi green bean, tapi sebelum jadi green bean tadi itu ngeprosesnya tadi. Yang menurutku bukan lagi tren nih, udah jadi kebutuhan. Udah kamu seperti butuh nasi itu, udah tren gitu, seperti kamu butuh sekolah itu. Kopi udah kayak gitu.
Indonesia itu 3 terbesar penghasil kopi di dunia. Terus tetapi pada kenyataannya di tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun saat ini 2018, maupun dari mulai sekarang saat tinggi-tingginya kopi mulai dari 2013 naik ya, itu dulu banyaknya diekspor. Jadi orang Indonesia sendiri tidak mengkonsumsi kopi yang dari biji, tapi banyak yang sudah jadi olahan seperti saset dan lainnya. Nah, mulai dari 2010 ke atas banyak yang sudah mengenalkan kopi-kopi dari Indonesia sendiri, mulai dari Aceh Gayo sampai Nusa Tenggara Timur sana, bahkan Papua juga ada kopi. Kalau kulturnya kita, kopi itu untuk nongkrong. Yang pertama nongkrong, terus kita tetek bareng, ngobrol dan segala macam, ngalor ngidul, ngomong kayak apa. Itu kan pasti ada di coffee shop maupun kelilingan metode gerobak yang kayak gini, di pinggir jalan sembari ngelihat suasana tubuh maupun apa. Yo, kopi itu salah satu untuk mengkomunikasikan sesuatu hal, kalau boleh dibilang begitu. Ada yang unik, ada yang menurutku mungkin itu berlebihan. Jadi pagi saya mau aktivitas di Medan itu, di Karo sana, di Bukit Tinggi. Pagi saya ketemu dia, satu gerombolan bapak-bapak itu lagi ngopi. Saya ikut ngopi. Saya pergi syuting aktivitas karena saya kan ambil gambar. Siang mau makan siang, saya kembali ke base camp. Di situ bapak-bapak masih ngopi lagi. Syuting lagi, keluar, balik sore masih duduk di situ dengan posisi yang sama, kopinya baru lagi. Iki luar biasa banget loh. Mereka nggak jenuh. Dari pagi sampai sore ngopi terus. Opa yo kuwi serem. Ada lagi sing kalau dilelet ning rokok. Kuwi apa kopi lelet dan segala macam. Yo cara-cara sing menurutku di tiap daerah masing-masing. Kayak gitu sih. Untuk beberapa daerah sing wis duwe budaya kopi ket biyen mbah-mbah kita sing jenenge ngopi iki ya kebutuhan urip ya ketoke ya, tapi nek dienggo sing saiki kenapa dia harus ngopi ya karena balik itu tadi emang dia udah kecanduan, tanda kutip ya kecanduannya, tapi ya itu karena nek ra ngopi iki urung marem kan. Dan mereka juga ngopi nggak harus di coffee shop, bahkan di rumah pun dia ngopi. Aceh Sumut itu mereka bar subuhan itu pasti ngopi. Warkop-warkop, lapak-lapak, apa sih istilahnya jenenge, aku lupa. Pokoknya warkop-warkop itu banyak banget kopi-kopi Aceh. Terus siang mereka juga pasti ngopi, sore mereka juga pasti ngopi. Ya buat aku itu udah menurut budaya sih kayak gitu. Kopi adalah candu. Kalau nggak ngopi, ya ono sing kurang. Ada yang kurang, itu aja sih. Pernah dimakan hewan namanya penggerek ini nih. Oh, yang kering-kering gitu ya. Ini yang hitam-hitam cilik-cilik. Kemudian kopi itu nanti sebagai contoh atau sebagai suri teladan terhadap petani. Artinya apa? Pemerintah memfasilitasi tanaman kopi itu seperti ini loh. Kalau mau menyontoh seperti ini. Biar nanti petani-petani kopi itu bertaninya tidak asal-asalan. Jadi menurut prosedur, menurut teori yang pernah dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, ternyata seperti ini hasilnya seperti ini. Zaman kolonial waktu itu VOC menanam kopi dan masyarakat Indonesia itu hanya sebagai pekerja. Mereka tidak diperkenankan untuk mengambil kopi.
hasil panen. Lalu secara tidak sengaja bahwa petani itu karena juga ingin menikmati kopi, dia melihat ada kopi yang tercecer, biji kopi yang tercecer. Setelah usut punya usut, oh itu kopi yang habis dimakan luwak. Lalu kopi itu diolah oleh masyarakat kita dan akhirnya menjadi yang saat ini terkenal menjadi kopi luwak. Jadi kopi luwak itu secara tidak sengaja waktu itu ditemukan oleh masyarakat kita karena pengen ngopi tapi tidak boleh oleh VOC waktu itu karena semua hasil kopi dibawa ke negeri mereka, ke Belanda. Saya kira saya optimis bahwa kopi dari hari ke hari, waktu ke waktu itu akan terus berkembang. Cara minum kopi juga akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Oke, bagi saya kopi itu adalah persahabatan. Karena dengan kopi, kita minum kopi, kita bisa ngobrol dengan teman kita, saudara kita, bahkan mungkin teman bisnis kita. Kopi juga menimbulkan rasa cinta kasih di antara kita. Dan kopi bagi saya adalah perdamaian. Karena dengan kopi kita akan selalu tersenyum bersama. Orang bilang karena kita dan surga, tonggak kayu di kanan. Orang bilang karena kita dan surga, tonggak kayu di kanan.